Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadia Andita, Fadira Ratmo Anggraini, Iftar Rahman Amir, dan saya, Muafiko Terkulvale. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu konsep utama pengembangan dan manajerial yang melibatkan manajemen sumber daya data. Lupa. Yang pertama, manajemen basis data. Pengertian manajemen basis data. Basis data merupakan kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur, dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user. Penyusunan basis data meliputi proses memasukkan data dalam media penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat sistem manajemen basis data. Data meliputi pembuatan pernyataan query untuk mendapat informasi tertentu, melakukan pembaharuan atau penggantian update data, serta pembuatan report data. Next call. Tujuan manajemen basis data. Tujuan utama manajemen basis data adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi, sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat, tetapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Pertimbangan efisien yang digunakan adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks tetapi tetap dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam tanpa mengetahui kompleksitas struktur data. Basis data menjadi penting karena munculnya beberapa masalah bila tidak menggunakan data yang terpusat, seperti adanya duplikasi data. Hubungan antar data tidak jelas, organisasi data dan update menjadi rumit. Jadi tujuan dari pengaturan data dengan menggunakan basis data adalah menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang. Kemudahan pemasukan data sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data, serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani. Yang ketiga, pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up-to-date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem. Pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, pengerusakan, dan gangguan lainnya. Elemen basis data. Elemen basis data terdiri dari entitas dan atribut. Berikut ini penjelasan mengenai elemen basis data. Yang pertama, entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang terdefinisikan yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan satu dengan lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Contoh entitas, seseorang yang menjadi mahasiswa di sebuah universitas. Yang kedua, atribut. Atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas yang membedakan entitas tersebut dengan entitas yang lain. Seluruh atribut harus cukup untuk menyatakan identitas objek, atau dengan kata lain, kumpulan atribut dari setiap entitas dapat mengidentifikasi keunikan suatu individu, sedangkan atribut adalah bagian dari entitas. Contoh, siswa memiliki atribut nomor siswa, halaman siswa. Next. Hierarki data. Hal yang terpenting untuk membedakan informasi dengan data, informasi itu mempunyai
kandungan makna. Data tidak. Pengertian makna di sini merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan makalah si penerima dapat memahami informasi tersebut dan secara lebih jauh dapat menggunakan untuk menarik suatu kesimpulan atau bahkan mengambil keputusan secara tradisional. Data disusun dalam suatu hierarki yang terdiri dari elemen data, rekaman atau record, dan berkas file. Elemen data adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit data yang lain. Misalnya pada data kepegawaian, elemen data dapat berupa nama pegawai, alamat, foto tempat tinggal, dan atribut lainnya yang berkaitan dengan pegawai. Yang kedua, rekaman. Rekaman adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai contoh, nama, alamat kota, dan tempat tanggal lahir seorang pegawai dapat dihimpun dalam sebuah rekaman. Dan istilah lain untuk rekaman adalah tupel dan baris. Yang ketiga, berkas. Berkas adalah himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk sebuah berkas. Berkas dapat dikatakan sebagai kumpulan data yang berkaitan dengan suatu objek dalam sistem yang lebih besar. Kumpulan berkas atau table membentuk sebuah basis data. Sebagai contoh, sebuah basis data kepegawaian dapat mengandung sejumlah tabel seperti data pribadi, data presensi, sejarah kerja, dan sebagainya. Alur siklus informasi. Informasi itu sendiri memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Jika penerima informasi yang salah mempercayainya, efeknya seperti kalau informasi itu benar. Yang kedua, baru. Informasi benar-benar baru bagi si penerima. Selanjutnya, tambahan informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Selanjutnya, korektif informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Yang terakhir, penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Next. Peranan manajemen basis data. Peranan manajemen basis data secara metodis dan prosedural kegiatan kantor antara lain dilihat dari metode kerja. Menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Kedua, menambah efisiensi kerja kantor. Selanjutnya, membantu manajemen dalam menilai pekerjaan kantor dan subsistem pekerjaan. Selanjutnya, mengadakan penghematan waktu dan biaya. Dan yang terakhir, memeriksa pengeluaran yang sifatnya membosankan penggunaan pegawai dan catatan-catatan yang tidak perlu. Yang kedua, dilihat dari prosedur kerja. Semakin mempermudah pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan secara efisien dalam hal waktu dan tenaga. Selanjutnya, semakin lancarnya kegiatan kerja sehingga menghasilkan pekerjaan yang efektif. Selanjutnya, semakin sederhana, singkat. Yang terakhir, semakin efisien kerja atau cepat. Next. Konsep basis data. Suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independen data. Yang pertama, independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Yang kedua, kamus data adalah mencakup definisi-definisi dari data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data.
Next. Membuat basis data. Sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu menentukan data yang dibutuhkan, menguraikan data tersebut, lalu memasukkan data ke dalam basis data. Menentukan kebutuhan data dapat mempergunakan 2 pendekatan dasar. Pendekatan yang berorientasi pada proses langkah-langkah berikut. Pertama, mendefinisikan masalah. Selanjutnya, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Selanjutnya, menjabarkan kebutuhan informasi. Selanjutnya, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Selanjutnya, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Yang terakhir, pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pada pendekatan ini adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber data perusahaan yang luas. Sistem ini dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah ke bisnis data dari masalah bisnis lainnya. Teknik-teknik permodelan data. Permodelan kebutuhan data didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data. Bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel, dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Yang pertama, diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual, sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Yang kedua, diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Next. Menggunakan basis data. Formulir, laporan, dan query adalah metode-metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Yang pertama ada laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Perbedaannya adalah dalam formatnya. Formulir secara tipikal menampilkan record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Yang kedua, query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Yang ketiga, bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Yang keempat, pemrosesan basis data lanjutan. Online Analytical Processing atau OLAP ini digunakan untuk mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu. Next. Personel basis data. Terdapat beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Programmer basis data diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Pengguna akhir basis data adalah personel basis data penting lainnya. Yang pertama, administrasi basis data. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugasnya yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan yang terakhir keamanan basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan.
Yang ketiga, pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query pada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Next. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Keuntungan database manajemen sistem. Yang pertama, mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir, keamanan yang lebih baik. Kerugian dalam database manajemen sistem. Yang pertama, membeli piranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, dan yang terakhir, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Fadira. Dipersilakan. Nah, baik. Selanjutnya ada struktur basis data. Nah, struktur basis data ini terbagi menjadi 4, yaitu database hierarkis, database jaringan, dan database relasional, dan yang terakhir ada database yang berorientasi pada objek. Yang pertama ada database hierarkis. Database hierarkis, field atau record diatur pada kelompok-kelompok yang berhubungan, menyerupai diagram pohon, dengan record child atau level lebih rendahnya itu berada di bawah record parent. Nah, database hierarkis ini merupakan model tertua dan paling sederhana dari kelima model database. Dalam model database ini, mengakses atau mengupdate data bisa berlangsung sangat cepat karena hubungan-hubungannya itu sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kedua, database jaringan. Database jaringan ini mirip dengan database hierarkis, tetapi setiap record child-nya itu dapat memiliki lebih dari satu record parent. Database jaringan pada dasarnya digunakan dengan mainframe. Lebih fleksibel dibandingkan dengan database hierarkis, karena terdapat hubungan yang berbeda antar cabang data tersebut. Kemudian yang ketiga ada database relational. Pada database relational ini bekerja dengan menghubungkan data-data pada file yang berbeda dengan menggunakan sebuah kunci atau elemen data yang umum. Nah, cara kerja database relational ini yaitu elemen-elemen data disimpan dalam tabel lain yang membentuk baris dan kolom. Database ini diatur secara logis, yakni berdasarkan isi masing-masing record dalam tabel diidentifikasikan oleh sebuah file kunci primer yang berisi sebuah nilai unik. Dan yang terakhir ada database berorientasi pada objek. Nah, model ini itu menggunakan objek sebagai perangkat lunak yang ditulis dalam potongan-potongan kecil yang dapat digunakan kembali sebagai elemen dalam file database. Database yang berorientasi pada objek ini adalah sebuah database multimedia yang bisa menyimpan lebih banyak tipe data dibandingkan database relational. Salah satu model database yang berorientasi pada objek ini adalah database hypertext atau database web, yang memuat teks dan dihubungkan ke dokumen lainnya. Nah, model lain dalam database ini ada hypermedia, yang dapat memuat link dan juga grafis suara serta video. Next, go. Selanjutnya ada skema basis data. Skema basis data ini terbagi menjadi 3, yaitu ada skema internal, skema konseptual, dan skema eksternal. Nah, pada skema internal itu, dia mendefinisikan secara detail penyimpanan basis data dan pengaksesan datanya.
Pada skema ini memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data dengan menggunakan model data fiskal. Yang kedua, skema konseptual. Pada skema ini dia membuat deskripsi struktur data secara keseluruhan untuk semua pemakainya. Nah, pada skema ini, dia memuat deskripsi tentang entity, atribut, relasi, dan constraint tanpa memuat deskripsi data secara detail. Dan yang terakhir, skema eksternal. Pada skema ini mendefinisikan pandangan data terhadap sekelompok pemakai dengan menyembunyikan data lain yang tidak diperlukan oleh kelompok pemakai tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada pengembangan sistem basis data. Nah, pengembangan sistem basis data ini bukan hanya sekedar menyusun file-file yang diperlukan untuk disimpan sebagai basis data saja, tetapi juga termasuk di dalamnya itu mengatur bagaimana sih agar basis data tersebut itu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pengembangan sistem basis data ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perencanaan. Jadi perencanaan ini merupakan tahap paling awal yang memberikan pedoman dalam melakukan langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua ada analisis sistem. Nah, pada tahap ini dia itu sangat menentukan keberhasilan pengembangan sistem basis data. Kenapa? Karena kesalahan dalam tahap ini itu akan mempengaruhi langkah-langkah di pengembangan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada perencanaan sistem. Nah, pada tahap ini itu setelah analisis sistem adalah tahap perencanaan sistem kan. Nah, pada tahap perencanaan sistem ini itu bagaimana kita dapat membentuk sistem baru yang kita inginkan. Pada tahap ini itu kita berupaya untuk menentukan serta menggambarkan bagaimana sistem akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Tahap perancangan sistem ini itu juga merupakan tahap pemasukan ide atau gagasan guna memenuhi tujuan pengembangan sistem basis data sebagai persiapan untuk rancangan bangun implementasi. Nah, selanjutnya ini ada tahap implementasi. Jadi pada tahap implementasi sistem ini merupakan tahap untuk merealisasikan hasil desain ataupun perancangan sistem yang telah dilakukan sebelum ke dalam bentuk yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu ada tahap penggunaan. Penggunaan, review, atau evaluasi ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan sistem basis data, yaitu berupa penggunaan atau operasi hasil dari implementasi sistem tersebut. Next. Kemudian terdapat keamanan basis data. Keamanan basis data ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada privacy atau confidently, kemudian yang kedua ada integrity, lalu ada authentication, kemudian ada availability, lalu ada non-repudiation, dan yang terakhir ada access control. Nah, untuk yang pertama ini, privacy atau confidentiality. Jadi untuk privacy ini merupakan inti utama. Jadi inti utama dari aspek privacy atau confidentiality ini merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah pada data-data yang sifatnya private, sedangkan confidentiality ini biasanya itu berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Kemudian yang kedua ada integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin dari pemilik informasi tersebut. Adanya virus ataupun pemakaian lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Nah, sebuah email dapat saja ditangkap di tengah jalan, diubah di isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju, atau dengan kata lain, integritas dari informasi ini sudah tidak dapat terjaga.
Penggunaan encryption dan digital signature misalnya dapat mengatasi permasalahan seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada authentication. Nah, aspek ini itu berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Kemudian selanjutnya ini ada availability. Aspek pada availability ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Kemudian selanjutnya ada non-repudiation. Nah, hal ini tuh merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Jadi si pengirim ini tidak dapat menolak bahwa dialah yang mengirim pesan atau informasi tersebut. Lalu yang terakhir ada access control. Pengaturan aspek ini itu berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal itu biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Akses kontrol ini seringkali dilakukan menggunakan kombinasi user ID dan password atau dengan menggunakan mekanisme lainnya. Next. Lalu ada aspek-aspek ancaman keamanan basis data yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah interruption, yang merupakan suatu ancaman terhadap availability. Informasi dan data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan, data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Lalu yang kedua ada interception, yang merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke komputer tersebut disimpan. Kemudian yang ketiga ada modification, yang merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Lalu yang terakhir ada fabrication, yang merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru ataupun memalsukan suatu informasi yang ada, sehingga orang tersebut itu menerima informasi dan menyangka bahwa informasi tersebut itu berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Andita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang manajemen sumber daya data, yaitu tentang pengelolaan sumber daya data. Jadi, pengertian manajemen sumber daya data itu adalah sebuah aktivitas pengelolaan yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti database, manajemen basis data, data warehouse atau gudang data, dan alat manajemen data lainnya untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Jadi data di sini itu merupakan aset penting dalam suatu bisnis yang harus dikelola seperti aset lainnya juga, teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk tipe dari basis datanya itu terdapat 4 tipe. Yang pertama itu operational database, yang kedua itu distributed database, yang ketiga external database, dan yang keempat itu hypermedia database. Next. Oke, selanjutnya tentang operational database atau database operasional. Jadi, database operasional itu adalah database yang mendukung proses bisnis atau operasi suatu perusahaan. Jadi, operasi bisnis suatu perusahaan itu kan banyak, kayak operasi tentang pembuatan produknya atau apanya, dan di situ terdapat database tentang pelanggan, database sumber daya manusia, database inventaris perusahaan, atau database lainnya. Seperti contohnya itu database tentang sumber daya manusia. Jadi di database sumber daya manusia itu mencakup banyak kayak spesifikasi karyawan dan waktu kerjanya,
tunjangan atau kompensasinya, penilaian kinerja, atau status pelatihan pengembangannya. Kemudian yang kedua itu external database, distributed database. Jadi database ini itu mendistribusikan kinerja database secara terus-menerus dan kontinu, serta memastikan bahwa database itu akurat. Contohnya itu seperti salinan dari database operasional atau analisis, terus salinan dari data hipermedia, salinan dari daya diskusi, dan lain sebagainya. Next, Piko. Yang ketiga itu ada external database. External database itu data yang tersedia secara statistik dalam kegiatan ekonomi atau bentuk demografis. Jadi data ini sangat gampang untuk dicari oleh manajemen karena perusahaan itu dapat mengunduh salinan lengkapnya itu dari majalah, buletin, koran, makalah penelitian, terus database lainnya. Jadi perusahaan itu bisa melihat gitu dari internet atau lain sebagainya. Jadi itu sangat mudah untuk diambil. Dan yang terakhir itu ada hypermedia database. Hypermedia database itu adalah sesuatu yang ada di internet gitu teman-teman. Saking kita pertumbuhan situs web itu kan udah sangat pesat ya, udah meningkat. Penggunaan database dari dokumen hypermedia itu juga udah banyak gitu. Makanya informasi yang ada itu disimpan dalam bentuk database hypermedia itu yang terdiri dari halaman multimedianya seperti gambarnya, teks, grafik, foto, video, atau lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Viko. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse. Yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian data warehouse itu sendiri. Yang pertama dari W.H. Inmon dan Richard Della, yaitu di mana data warehouse adalah kumpulan data yang memiliki sifat subjek berorientasi terpadu, waktu varian, dan tetap pada pengumpulan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Terus yang kedua ada menurut Paulen, yaitu data warehouse merupakan database relasional yang dirancang lebih untuk query dan analisis proses transaksi, yang biasanya mengandung sejarah data transaksi dan mungkin juga data dari sumber lain. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi untuk menggabungkan atau konsolidasi data dari berbagai sumber. Lalu selanjutnya ada karakteristik data warehouse. Yang pertama itu ada berorientasi pada subjek, yang dimana data warehouse berorientasi subjek dirancang untuk menganalisis data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi. Hal ini karena kebutuhan data warehouse untuk menyimpan data yang mendukung keputusan daripada aplikasi berorientasi data, jadi dengan kata lain data yang disimpan tidak berorientasi pada subjek proses. Yang kedua ada data yang dimiliki terintegrasi, yaitu data warehouse dapat menyimpan data dari sumber yang terpisah ke dalam format yang konsisten dan terintegrasi satu sama lain. Dengan demikian, data tidak dapat rusak karena data merupakan entitas yang mendukung konsep keseluruhan data warehouse itu sendiri. Yang ketiga itu dibuat dalam rentang waktu tertentu. Semua data dalam data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Untuk melihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur keakuratan data warehouse, kita dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama itu cara termudah, yaitu menyajikan data warehouse pada rentang waktu tertentu, misalnya antara 5 sampai 10 tahun ke depan. Terus yang kedua, dengan cara menggunakan variasi perbedaan waktu atau disajikan dalam data warehouse adalah baik secara implisit maupun eksplisit. Eksplisit di sini dengan unsur waktu dalam sehari, bisa seminggu, sebulan, dan lain-lain. Kalau secara implisit itu misalnya data diduplikasi pada setiap akhir bulan atau kuartalan. Unsur waktu akan tetap tersirat dalam data.
Terus yang ketiga itu ada variasi waktu, itu data warehouse yang disajikan melalui serangkaian foto-foto lama. Atau bisa di snapshot adalah pandangan sebagai besar data yang spesifik yang sesuai keinginan pengguna dari semua data yang ada adalah read only. Yang terakhir itu ada data yang disimpan bersifat tetap, yaitu karakteristik keempat ini, data warehouse adalah non-volatile atau data yang bersifat tetap. Artinya data dalam gudang data tidak diperbaharui secara real time, tetapi data di-refresh sistem operasi secara teratur. Data baru yang ditambahkan sebagai suplemen untuk database itu sendiri, bukan sebagai perubahan. Jadi datanya itu hanya diubah hanya bisa sebulan sekali atau tergantung perusahaan tersebut menerapkannya seperti apa. Selanjutnya ada sistem data warehouse. Seperti gambar yang ditampilkan, itu mengilustrasikan komponen-komponen sistem gudang data atau warehouse yang lengkap. Sini memperlihatkan bagaimana data dari berbagai database operasional dan eksternal diambil, terus dibersihkan dan diubah menjadi data yang dapat digunakan dengan lebih baik untuk dianalisis. Terus proses akuisisi ini mungkin mencakup aktivitas seperti menggabungkan data dari beberapa sumber, memfilter data yang diinginkan, mengoreksi data yang salah, dan mengubah data menjadi elemen data baru, atau menghubungkan data menjadi subset data baru. Terus kemudian data ini disimpan di gudang data perusahaan atau warehouse, dari mana mereka dapat melakukannya dipindahkan ke data mart atau ke penyimpanan data analitik yang menyimpan di tempat yang lebih berguna. Formulir untuk jenis analisis tertentu. Terus ada metadata, yaitu data yang mendefinisikan data dalam data warehouse. Disimpan dalam repositori metadata dan dikategorikan oleh direktori metadata. Akhirnya berbagai alat perangkat lunak analitik dapat disediakan untuk query, laporan, data mining, dan menganalisis data untuk pengiriman melalui internet dan sistem web intranet ke bisnis pengguna terakhir. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Yang pertama itu ada data mart. Data mart adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa pada suatu unit, bagian, atau operasi pada suatu perusahaan. Selanjutnya, ada online analytical processing. Merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi data menampilkan berbagai macam laporan. Analisis query dari data yang berukuran besar. Selanjutnya, ada online transaksi processing. Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Selanjutnya ada dimension table, yaitu tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail dapat dilaporkan seperti laporan laba pada tabel fakta, dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu yang berupa per bulan, per kuartalan, atau per tahun. Selanjutnya ada fact table, yang merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension table yang berhubungan. Dan terakhir ada Decision Support System atau DSS, merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan data warehouse. Yang pertama itu ada potensial high returns on investment. Jadi suatu organisasi ini harus menjalankan sejumlah besar sumber daya untuk memastikan kesuksesan implementasi dari data warehouse dengan biaya yang sangat variatif. Nah, nilai investasi yang ditanamkan lebih cepat kembali dengan menggunakan data warehouse. Terus yang kedua, competitive advantage, yaitu keuntungan kompetitif dapat dicapai dengan memungkinkannya akses pengambil keputusan ke data yang sebelumnya sangat tidak mungkin dengan menggunakan data warehouse. Terus yang ketiga itu ada increase productivity of corporate decision maker. Selanjutnya, data warehouse dapat meningkatkan produktivitas pengambil keputusan dengan membangun database terintegrasi dan konsisten, berorientasi pada subjek dan data history.
dengan memindahkan data ke dalam bentuk yang lebih berarti. Data warehouse memungkinkan manajer bisnis untuk menampilkan analisa yang lebih substantif, akurat, dan konsisten. Selanjutnya, ada data mining. Adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan data, informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Selanjutnya, di sini ada sistem data mining. Bisa dilihat dari gambarnya, yang pertama itu ada data cleansing, yaitu proses di mana data-data yang tidak dilengkap, mengandung error, dan tidak konsisten dibuang dan dari koleksi data. Terus yang kedua itu ada data integration atau mengintegrasi data. Proses integrasi data ini di mana yang berulang akan dikombinasikan. Selanjutnya ada selection, yaitu proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi yang ada. Selanjutnya ada data transformation, yaitu data transformation itu adalah proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining prosedur melalui cara dan agresi data. Selanjutnya ada data mining. Data mining itu adalah proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial yang untuk mendapatkan data yang berguna. Selanjutnya adalah pattern evolution, yaitu sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dan identifikasi berdasarkan measure atau pengukuran yang telah diberikan. Terus yang terakhir itu ada knowledge presentation atau business knowledge, yaitu merupakan proses tahap terakhir. Dalam hal ini digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari data mining tersebut. Selanjutnya ada pendekatan manajemen berbasis data. Pertama, kita itu harus memahami pendekatan manajemen tersebut terlebih dahulu. Pendekatan manajemen dipahami sebagai dasar dari metode modern untuk mengelola data organisasi. Dan kemudian database atau berbasis data itu adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memutuskan data dan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Jadi bisa disimpulkan pendekatan manajemen database atau pendekatan manajemen berbasis data itu adalah menggabungkan data catatan yang sebelumnya disimpan dalam file terpisah menjadi database yang dapat diakses oleh banyak orang, program aplikasi yang berbeda. Selanjutnya ada database management system, yaitu adalah pendekatan manajemen berbasis data ini dapat dilakukan dengan database management system, yaitu merupakan perangkat lunak utama dari basis data. Pendekatan manajemen karena mengontrol pembuatan, pemeliharaan, dan penggunaan database organisasi dan pengguna akhirnya atau end user. Database management system ini terdiri dari database interrogation, database maintenance, dan application development. Yang dimana database interrogation ini adalah kemampuan interogasi database adalah manfaat utama dari pendekatan manajemen database. Pengguna akhir atau end user dapat menggunakan database management system dengan meminta informasi dari database menggunakan fitur query atau pembuat laporan. Jadi nanti dapat menerima tanggapan langsung dalam bentuk tayangan video atau laporan tercetak. Selanjutnya ada database maintenance atau proses pemeliharaan database dilakukan oleh sistem pemrosesan, transaksi, dan aplikasi pengguna akhir lainnya dengan dukungan database management system. Pengguna akhir atau end user dan spesialis informasi juga dapat menggunakan berbagai utilitas yang disediakan oleh database manajemen untuk database pemeliharaan. Terus basis data organisasi perlu diperbarui terus-menerus untuk mencerminkan transaksi bisnis yang baru. Misalnya ada penjualan yang dilakukan, produk yang diproduksi, atau inventaris yang dikirim, atau acara lainnya. Terus yang terakhir itu ada application development, yaitu selain itu
database manajemen ini memainkan peran utama dalam pengembangan aplikasi. End user, analisis sistem, dan pengembangan aplikasi lainnya dapat menggunakan bahasa pemrograman 4GL internal dan alat pengembangan perangkat lunak bawaan yang disediakan oleh banyak database management system untuk mengembangkan layanan entry data, formulir laporan, atau halaman web dari aplikasi bisnis yang mengakses database perusahaan untuk menemukan dan memperbarui data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada database management system ini, contohnya bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Gambar di kiri itu contoh database pendekatan manajemen dalam informasi perbankan sistem, yang dimana perhatikan bagaimana file tabungan, terus pemeriksaan, dan program pinjaman cicilan menggunakan manajemen database sistem untuk berbagai pelayanan database. Perhatikan juga database management system memungkinkan pengguna untuk membuat langsung ad hoc interogasi dari database tanpa menggunakan program aplikasi. Terus yang di gambar sebelah kanan itu fungsi perangkat lunak database management system. Di sini ada 3 kegunaan, yaitu 3 kegunaan utama pada database management system, yaitu adalah untuk membuat database dan aplikasi development atau pengembangan aplikasi. Terus yang kedua ada pemeliharaan database management database. Terus yang ketiga adalah menggunakan database dari sebuah organisasi. Selanjutnya studi kasus yang akan dibacakan oleh Saudara Miftah. Studi kasus yang pertama, pada Travel Edge terdapat beberapa cabang dan bisa melakukan pemesanan tiket. Selain itu, bisa juga secara online. Jadi pelanggan bisa memesan via langsung ke cabang tertentu ataupun online. Perbedaannya adalah jika seseorang melakukan pemesanan langsung, maka ia akan langsung mendapatkan tiketnya, lalu ia akan berstatus lunas. Sedangkan jika memesan online, maka ia harus terlebih dahulu membayar ke bank lalu mengambil tiketnya di tempat ia akan berangkat. Sebelum ia membayar, ia masih berstatus belum lunas dan diberikan tenggat waktu 5 jam dari waktu pemesanan. Jika ia belum membayar, maka pemesanan yang ia lakukan dianggap hangus. Studi kasus yang kedua akan dibahas oleh Fadira. Nah, jadi untuk studi kasus yang kedua ini, PT Yudi Putra ini merupakan salah satu perusahaan eksportir di bidang hasil pertanian. Nah, perusahaan ini itu tidak melakukan proses produksi, tetapi hanya berperan sebagai pengumpul dari agen atau petani yang berasal dari Sumatera Utara dan Aceh. Nah, pada umumnya pembayaran hasil pertanian kepada agen maupun petani itu dilakukan secara tunai. Setelah mengumpulkan dari agen-agen, selanjutnya PT Yudi Putra ini melakukan sortir kualitas terhadap produk yang dibeli tersebut yang dikerjakan oleh para buru-buru pabriknya berdasarkan sistem dan juga prosedur manual yang sedang berjalan pada PT Yudi Putra. Maka, terdapat beberapa permasalahan pada proses penjualan dan kebutuhan terhadap sistem, yakni pada proses menerima pesanan pelanggan. Kontrak yang diterima dari pembeli itu dimasukkan secara manual ke dalam tabel-tabel pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, hal tersebut itu tidak efisien karena akan memakan waktu yang cukup lama untuk proses-proses berikutnya pada proses penjualan. Nah, oleh sebab itu, dibutuhkanlah suatu sistem database untuk memasukkan pesanan pelanggan sehingga memudahkan pada proses-proses penjualan yang selanjutnya. Kemudian studi kasus yang ketiga akan dijelaskan oleh Nadia Andita. Oke, selanjutnya adalah studi kasus yang ketiga, yaitu tentang PT XYZ adalah perusahaan penyedia layanan ekspedisi yang berniat untuk mengembangkan bisnisnya berupaya mengembangkan jaringannya ke banyak daerah hingga seluruh pelosok.
Dan berkat kerjasama, ia mampu menjaga stabilitasnya dan bisnisnya dapat berkembang. Maka dalam pengolahan datanya dibutuhkan sistem informasi yang tepat. Penerapan basis data terdistribusi dengan metode penyimpanan fragmentasi horizontal dan replikasi akan mampu meningkatkan ketersediaan data dan kinerja sistem pada sistem informasi e-kargo atau layanan ekspedisi PT tersebut. Ketersediaan data ditingkatkan dengan membuat backup online yang senantiasa up to date. Jadi data dokumen dan transaksi dari semua cabang yang berkaitan dengan proses pengiriman dapat ditampilkan dalam satu database hingga alur bisnis tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada studi kasus yang keempat, yaitu implementasi data mining pada penjualan handphone OVO Store SDC Tangerang dengan algoritma a priori. Yang pertama itu algoritma a priori itu merupakan salah satu algoritma yang klasik pada data mining. Algoritma a priori ini digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Nah, di sini tujuannya itu tujuan implementasi data mining penjualan handphone OVO di toko SDC Tangerang dilatar belakangi oleh masalah barang yang sudah menjadi stok di showroom harus terjual semua tidak dapat dikembalikan ke pusat. Untuk menghindari terjadinya penumpukan stok handphone yang kurang peminatnya dan mengetahui merek OVO dengan tipe apa penjualan terbanyak di OVO Store SDC diperlukan algoritma a priori. Hal tersebut dapat diketahui menggunakan algoritma a priori yang merupakan bagian dari data mining. Penelitian ini dilakukan analisa data dengan menggunakan data mining dan metode algoritma a priori. Dengan metode tersebut dapat diketahui produk item yang paling banyak terjual, sehingga showroom OVO Store SDC dapat menyusun strategi pemasaran untuk memasarkan produk dengan tipe lain dengan meneliti apa kelebihan produk yang paling banyak terjual tersebut dengan produk lainnya dan dapat menambah persediaan stok di store. Di sini berikutnya adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam membuat presentasi pada hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan dipaparkan oleh Viko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.